Biaya untuk mengelola perguruan tinggi itu besar, tidak kecil. Ini Bu Rektor tahu persis, biayanya besar. Persoalannya mau dibebankan kepada siapa beban ini? Menurut saya negara harus memberikan lebih banyak dari yang sekarang diberikan, lebih besar. Dan menurut saya mampu. Hanya soal kita mau mengerjakan apa tidak. Anies Baswedan ikut mengomentari soal uang kuliah tunggal di sejumlah universitas negeri yang melonjak tinggi. Negara harusnya lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk mengatasi masalah tersebut. Hal itu ia pernah sampaikan saat kampanye kemarin. Biaya pendidikan tinggi itu memang mahal, dan negara harus memutuskan kepada siapa biaya ini dibebankan. Jika biaya tersebut dibebankan kepada keluarga, dampaknya adalah pendidikan tinggi hanya dirasakan oleh mereka yang sudah makmur atau mampu. Sebaliknya, keluarga tidak mampu akan kesulitan mengantarkan anak-anaknya ke perguruan tinggi, sehingga peran negara sangat dinantikan dalam masalah itu. Kami pekerjakan di Jakarta, Bu. Di Jakarta itu ini tidak masuk dalam janji, waktu kampanye nggak ada janji ini. Tapi apa yang terjadi? Saya menyaksikan anak-anak yang bukan dari keluarga miskin. Kalau keluarga miskin ada programnya. Problem utamanya di kita itu adalah mereka yang sedikit di atas miskin. Mereka yang orang tuanya UMP plus minus UMP, itu mereka yang tidak bisa mendapatkan biaya. Kalau yang miskin sekalian banyak bantuannya, dan ada Dapodik, ada data bantuan sosial. Mereka yang sangat miskin dan miskin dapat. Problem kita tuh apa? Memikirkan yang miskin saja, yang di tengah-tengah nggak ada yang ngebantuin, dan yang di tengah-tengah inilah yang jadi masalah. Nah, ia menyebut, semestinya biaya pendidikan lebih dibebankan kepada negara, bukan kepada keluarga melalui UKT tinggi. Negara harus mengalokasikan anggaran lebih banyak, menanggung biaya lebih besar, supaya rakyat keluarga-keluarga kebanyakan bisa kuliah. Permasalahan yang terjadi di lapangan bukan sekedar dihadapi kalangan keluarga yang tidak mampu saja, tetapi juga karena mereka masuk kelompok tengah. Maksudnya adalah keluarga yang tidak mampu tetapi juga tidak mendapatkan program bantuan selayaknya yang diprogramkan kepada kalangan keluarga yang tidak mampu. Sehingga hal itu menjadi masalah yang mesti dicarikan solusi bersama. Ia pun memberi solusi dengan cara anggaran dari negara lebih banyak untuk dialirkan ke pos pendidikan agar UKT terjangkau. saya beri contoh, Jakarta saja sebagai provinsi nih. Kami mereka yang statusnya orang tuanya UMP plus minus 10%. Jadi gaji UMP 10%, mereka itu mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah DKI 9 juta rupiah per semester. Dan itu diberikan pada 14.000 mahasiswa dan kuliah di mana saja. Syaratnya apa? Diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi kalau pemerintah kota saja itu bisa memberikan, saya yakin bila ada kemauan politik, maka kita akan bisa berikan alokasi yang cukup sehingga kampus-kampus bisa menjadi rumah belajar bagi mereka yang berasal dari keluarga yang di tengah ini, bukan hanya yang di bawah dan di atas. Ia pun menekankan pendidikan tinggi adalah hal yang utama karena Indonesia pendidikan tinggi menjadi eskalator sosial ekonomi. Masyarakat yang mendapatkan akses pendidikan tinggi akan mendapatkan kesempatan pekerjaan yang lebih tinggi serta kesempatan untuk sejahtera yang lebih tinggi pula. Karena itulah mengapa pendidikan tinggi itu harus dapat alokasi yang lebih banyak sehingga tidak mengalami situasi seperti sekarang. Kalau seperti ini diteruskan, maka mereka yang bisa kuliah adalah dari orang tua yang sudah kuliah dan makmur. Yang keluarganya belum kuliah, belum makmur, nantinya tidak bisa kuliah. Ya, untuk mengelola perguruan tinggi itu besar, tidak kecil. Ini Bu Rektor tahu persis, biayanya besar. Persoalannya mau dibebankan kepada siapa beban ini? Menurut saya negara harus memberikan lebih banyak dari yang sekarang diberikan, lebih besar. Dan menurut saya mampu. Hanya soal kita mau mengerjakan apa tidak. Kami pekerjakan di Jakarta, Bu. Di Jakarta itu ini tidak masuk dalam janji, waktu kampanye nggak ada janji ini. Tapi apa yang terjadi? Saya menyaksikan anak-anak yang bukan dari keluarga miskin. Kalau keluarga miskin ada programnya. Problem utamanya di kita itu adalah mereka yang sedikit di atas miskin. Mereka yang orang tuanya UMP plus minus UMP, itu mereka yang tidak bisa mendapatkan biaya. Kalau yang miskin sekalian banyak bantuannya. 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta.
Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini pada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah. Uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabari pada mereka. Kabarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Di awal, ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas-aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan bahwa ini langsung untuk sembako, saya katakan pada mereka, lihat dada Anda, di situ ada tulisan abdi negara. Jalankan tugas sebagai abdi negara, berikan 50% itu karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita. Video Anies Baswedan saat memotong tunjangan kinerja daerah aparatur sipil negara DKI Jakarta sebesar 25% yang dipotong pada masa pandemi COVID-19 kembali viral. Kebijakan itu diambil Anies kala ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Anies mengatakan kondisi pandemi COVID-19 kala itu mengharuskan pemerintah melakukan penggeseran anggaran untuk menangani COVID-19. Video itu viral karena pemerintah pusat mewajibkan setiap pekerja dan pekerja mandiri yang memenuhi persyaratan wajib menjadi peserta program tabungan perumahan rakyat. Rekamannya. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah. Uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Anies berkata, kala itu anggaran tersebut digunakan untuk aspek kesehatan dan jaminan sosial karena warga harus tetap berada di rumah. Warga yang mengandalkan pendapatan harian yang paling terdampak. Anies menyebut, angka penerimaan Jamsos itu meningkat dari 900.000 menjadi 2,4 juta jiwa. Dalam kondisi itu, ia mengaku mengumpulkan para ASN. Seraya menyatakan kala itu, Pemprov DKI Jakarta memiliki uang sebesar 1,6 triliun rupiah. Anies pun menanyakan kepada jajarannya, apakah anggaran tersebut akan mereka pakai untuk tunjangan ASN atau digunakan untuk menghidupi warga yang membutuhkan. Ketika bantuan sosial yang 900.000 itu 900.000 keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Oke. Jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman, kalau boleh Bung ke BEM dan itu saya berikan nanti link rekaman dan lihat rekamannya. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Anies mengatakan pemotongan TKD itu bukan potongan atau kredit dan bukan potongan gaji. Anies mengatakan pemotongan juga hanya 50%, sebanyak 25% jadi hibah dan 25% ditahan dan akan dikembalikan saat APBN DKI sudah kembali. Netizen lalu rame-rame membandingkan kebijakan Anies Baswedan tersebut dengan kebijakan Jokowi karena kebijakan Jokowi tersebut menarik perhatian. Pasalnya, tabungan perumahan itu mewajibkan potongan iuran dari gaji setiap bulan. Jumlah potongannya sendiri mencapai 3% dari total gaji para pekerja. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Menurut Jokowi, bila pro kontra muncul dari kebijakan ini, menurutnya masyarakat memang pasti akan berhitung seberapa besar gaji yang bakal dipotong.
keberatan pasti akan muncul. Jokowi pun menyamakan kewajiban iuran tapera lewat pemotongan gaji ini dengan iuran BPJS Kesehatan. Awalnya bagi masyarakat di luar penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan keberatan harus membayar iuran dari gaji tiap bulannya. Seiring berjalannya program ini, masyarakat yang awalnya keberatan membayar iuran merasakan sendiri fasilitas kesehatan yang gratis. Jokowi yakin keuntungan-keuntungan bagi masyarakat seperti yang terjadi pada BPJS Kesehatan pasti akan dirasakan juga setelah semua berjalan. Dalam hal ini, tabungan perumahan membuat masyarakat lebih mudah untuk memiliki rumah. Namun, masyarakat juga masih berhitung jika nanti potongan 3% tersebut tidak pernah berwujud rumah karena dikorupsi oleh para pihak. Kalau diwajibkan Pak nih, misalnya diwajibkan itu apa ya Pak ya, kayak kalau yang udah punya rumah atau yang udah ngajuin KPR itu gimana Pak nasibnya Pak? Apakah atau gimana Pak? Apakah dipotong juga atau gimana? Nah itu saya nggak managing gitu. Nanti saya tanya Pak BP Tapera dulu. Ya. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyatakan Jakarta International Stadium adalah local standing yang megah dan memenuhi standar FIFA. Yunus mengakui JIS adalah stadion apik, namun di sisi lain ada kekurangan yang masih disoroti PSSI. Kalau soal stadion harus diakui, JIS megah layaknya stadion di Eropa. Demikian juga rumput stadion, semua berstandar FIFA. Namun yang disoroti adalah sarana dan prasarana perimeter stadion yang belum selesai 100%. Ada kawasan pemukiman yang sangat padat dengan jalan yang sempit. Coba kita bayangkan kalau sekian puluh ribu supporter yang datang masuk untuk menonton, dan itu tadi flow-nya, mudah-mudahan Anda sudah ke sana lihat sendiri, flow keluar masuk hanya satu pintu dari jalan akses utamanya masuk ke dalam. Kemudian ada beberapa pagar pembatas lantai 2, lantai 3 yang Anda juga lihat sendiri tidak begitu terlalu kuat, dan itu bahaya sekali ketika ada event sepak bola yang apalagi di sana timnas yang bermain. Mungkin ada kegembiraan, ada luapan kegembiraan yang di supporternya tiba-tiba mereka goyang pagar ada lain-lain dengan ratusan orang atau ribuan seperti itu kami belum waktunya. Kami yang untuk saat ini belum sesuai dengan karakter supporternya Indonesia. Kemudian ketika nanti tim tamu lah misalnya langsung berhenti di areal umum. Di sana ada pemain-pemain hebat yang juga ada ribuan supporter melihatnya. Kan itu keamanannya kurang begitu bagus. PSSI pun berharap masukan yang diberikan kepada JIS tidak disikapi secara salah oleh berbagai pihak, termasuk netizen. Ini hanya masalah waktu saja, cepat atau lambat, JIS akan menjadi tempat bagi timnas berlaga. Apakah untuk senior, tim U23, U20 maupun U16. Polemik PSSI dan JIS berlangsung dalam beberapa hari belakangan ini. Berdasarkan hasil inspeksi Tim Infrastructure Safety and Security PSSI, JIS belum memenuhi kelayakan 100% infrastruktur, seperti area penurunan pemain, sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di outer perimeter menumpuk di barat utara. Bahkan area kerumunan timur belum dapat digunakan, perimeter tribun perlu pengkajian ulang, pagar perimeter di bawah konsors barat tidak kokoh, dan sarana prasarana pendukung macam kantung parkir, transportasi umum, dan jalan akses menuju stadion belum sesuai standar. Dengan alasan itu, PSSI belum berani menyelenggarakan laga timnas Indonesia di stadion berkapasitas 82.000 penonton itu. Dunia U20 dan jumlahnya itu lebih dari 4 bahkan sampai 6. Jadi sebetulnya nggak ada masalah GBK dipakai Coldplay karena kita punya 4 sampai 5 stadion lain yang memenuhi syarat. Dan kalau misalkan JIS mau ditambahkan sebagai alternatif, itu yang terbaik. Artinya masing-masing grup terdiri atas 4 tim dan masing-masing bermain di satu stadion, itu yang terbaik. Tapi kalaupun dipakai 4 sampai 5 stadion saja nggak masalah, itu bisa, sangat mungkin dilakukan secara teknis sepak bola. Jadi balik lagi, kalau saya melepaskan diri dari urusan politiknya, Bang Arya benar, kita cukup 4 sampai 5 stadion untuk menggelar event yang pesertanya 24 tim itu, nggak ada masalah. Mungkin yang jadi masalah sekarang adalah kita pengen di Jakarta itu juga digelar event ini. Jadi kalau misalnya GBK dipakai buat Coldplay, maka kita harus punya alternatif. Yang adanya JIS gitu ya. Iya, JIS menurut saya alternatif yang terbaik. Jangan lupa bahwa FIFA ini menyelenggarakan Piala Dunia U17 itu akan beda standarnya dengan U20 atau yang senior.
Standar keamanannya juga memang pasti diperhatikan, tapi tidak akan seberat yang senior. Karena penontonnya U17 tidak akan sebanyak kalau senior. Tidak akan ada ribuan orang Brasil yang berduyun-duyun ke Jakarta, tidak akan ada. Tidak akan datang ribuan orang dari Mali berduyun-duyun mendukung timnasnya ke Jakarta, enggak akan. Beda dengan Piala Dunia Senior. Jika kembali ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia pernah menjanjikan dalam 2 tahun sudah bisa membangun stadion sepak bola untuk klub Persija. Bagi klub sebesar Persija, semestinya punya stadion sendiri, masa tidak punya, kata Jokowi. Dikerjakan, tidak segera dimulai. Dan kita tidak berani memutuskan ya stadion ini tidak akan mulai terus karena masih menunggu. Menurut saya tidak seperti itu. Jadi sudah saya sampaikan pada Kepala Dinas, dimulai dulu karena ini kita sudah ada 2 sertifikat yang sudah pasti dan sudah jelas. Ia mengaku anggaran yang disediakan sekitar 1,2 triliun rupiah. Uang itu cukup untuk membangun sebuah stadion berstandar internasional. Ditanya soal kapasitas stadion, ia mengatakan yang penting bisa dipakai. Jokowi pernah berjanji akan membuat stadion yang dilengkapi lahan terbuka hijau. Stadion itu sekaligus akan menjadi markas Persija. Ia mengatakan lokasinya sudah ada. Dia akan menjadikan Persija sebagai tim yang berprestasi. Selain dukungan fasilitas berupa stadion, akan disediakan pula pemain yang berkualitas. Setelah Persija berprestasi, ia meyakini sponsor akan berbondong-bondong datang. Ibaratnya Persija sebuah produk, kalau produknya bagus tinggal dikemas dan dijual. Namun, sampai Jokowi akan purna tugas sebagai presiden, janji tersebut tidak kunjung terlaksana. Malahan Anies Baswedan yang menunaikan janji Jokowi. Perjuangan ini diawali modal pertama, modal terutama untuk bisa bekerja membangun stadion ini adalah dukungan yang luar biasa dari The Jackmania. Dari mulai saat direncanakan, dari saat janji itu diungkapkan 5 tahun yang lalu, janji membangun stadion itu diungkapkan, dan The Jack bersedia mempercayai janji itu. The Jack bersedia untuk ikut mengawal janji itu. Klub Persija Jakarta sebelumnya sudah memiliki stadion sendiri di Menteng. Namun kemudian stadion ini dirobohkan dan kini dijadikan Taman Menteng. Adapun Stadion Lebak Bulus sebentar lagi nasibnya juga akan sama, dirubuhkan untuk kemudian dijadikan stasiun Mass Rapid Transit. Bahkan saat Jokowi menjadi presiden dan digantikan oleh Basuki Cahayapurnama, Persija sempat berkonflik dengan Ahok. Persija dari punya mereka, masa sih nggak ada goodwill-nya punya Pemprov? Kan lucu gitu loh. Saya juga bingung. Kalau memang nggak boleh Pemprov punya saham, ya kan kita punya BUMD. Kenapa sih Persija dulu nggak dikuasai oleh BUMD semua? Orang Persija punya kita kok. Kenapa kasih perorangan begitu? Namun berbeda dengan Anies Baswedan. Sama juga, gue nggak tahu ya. Pertandingan terakhir, kalau bukan Pak Anies yang nelfon, kita nggak akan bisa main di GBK. Gue bicara jujur, pertandingan terakhir, kalau Pak Anies yang nelfon, kita nggak akan bisa main di GBK. Tornya ketika dia disayembarakan itu sudah ada panduan bahwa stadion ini harus memenuhi standar FIFA. Seperti tadi saya katakan, kita punya aset besar, kalau tidak bisa digunakan untuk event internasional ya mubazir lah anggarannya. Dan tidak mungkin DKI pada waktu itu bertindak tidak rasional ketika mendesain sesuatu yang ternyata tidak terpenuhi. Tapi memang harus diakui FIFA juga punya standar dalam konteks dia punya guideline yang tahun terbaru 2022. Nah, menurut informasi dari tim penyusunnya, arsiteknya, memang sempat datang pada waktu itu dari tim FIFA untuk menilai. Ada beberapa catatan-catatan, misalnya contoh, untuk mensterilkan kawasan ini dalam radius 1 km tidak ada kendaraan yang bisa masuk, hanya untuk memang official sama pemain saja. Harus diakui ada keterbatasan dari area lahan yang ada. Memang besarnya hanya 70 hektar, kalau di GBK bisa 100 hektar sama total tambahan bisa 400 hektaran.